Nah, di video kali ini saya kembali lagi menghadirkan satu pelaku sejarah di penderita ANC yang sebelumnya dia mengalami ANC dan sekarang sudah menjadi pelaku sejarah. Dan inilah ya orang yang menurut saya ini adalah peserta yang asalnya paling jauh dari tempat saya, itu dari Asmat, Papua. Betul ya, Aldi? Ya, jadi saya di Medan dan dia berasal dari Asmat, Papua. Mari kita dengarkan. Ini adalah Aldi. Halo Aldi. Halo dok, Oke. awal-awal saya kena tensi itu dok, saya juga tidak sadar. Kira-kira 2023, pertengahan 2023, karena tingkat kestresan saya, entah itu dari pekerjaan, entah itu dari hubungan, jadi pas saya kena, saya bingung juga ini, kenapa tiba-tiba saya cemas terus, ada kurang lebih 1 bulan, saya merasa cemas terus. Habis itu bulan berikutnya itu sudah mulai saya rasakan sensasi-sensasi. Saya sudah mulai takut keluar rumah, takut berada di keramaian. Sedikit-sedikit ada berita kematian, saya merasa takut. Kemudian saya merasa bahwa, ini sedikit lagi nih, saya akan meninggal ini. Sedikit lagi giliran saya untuk meninggal ini. Makanya hal-hal itu kayak tertanam terus di pikiran saya. Gejala fisik saya itu di awal-awal itu debar-debar, kepala pusing, lengan, badan kayak goyang-goyang terus begini. Kayak mengganggu sekali pikiran kita. Gejala-gejala fisik itu bertambah kalau saya searching-searching di TikTok. Umpama kayak Hmm. si A menderita sakit kepala, besoknya saya rasakan lagi. Si B Hmm. menderita lemas, besoknya saya rasakan lagi. Jadi kayak menular itu penyakit itu, dok. Saya bingung juga. Hmm. Terus kayak mulai saya merasa bahwa kayak eh, semakin lama ini kayak tidak hilang-hilang. Akhirnya saya memutuskan untuk pertama-tama itu saya pulang ke Toraja karena saya merasa penyakit ini bukan penyakit eh, sakit karena fisik. Akhirnya saya berobat ke dukun, 4 dukun. Saya ingat sekali 4 dukun saya tempat saya berobat. Hmm. Kemudian saya ikuti semua dari arahan-arahan orang pintar ini tidak ada yang ngefek. Pas saya pulang kembali ke Asmat, eh, saya sudah mulai beranikan diri untuk periksa ke rumah sakit karena ini debar-debar ini sudah semakin parah ini. Ini kayak jantung sudah mau copot ini saya rasa. Hmm. Itu yang nangani siapa? Psikiatri atau masih penyakit dalam? Atau Eh, dokter umum? Dokter penyakit dalam. Terus? Eh, Kemudian hasilnya masih normal semua. Saya pulang itu 2-3 hari saya sehat. 4 hari keempatnya itu kambuh lagi. Bulan depannya itu semakin parah lagi. Jadi saya bingung. Hampir itu 8 bulan itu berturut-turut setiap bulan saya ke rumah sakit dok. Dan semua yang nangani selalu Untuk penyakit dalam. penyakit dalam. Kemudian eh, saya searching-searching di TikTok masalah-masalah yang saya alami, kecemasan, muncullah anxiety. Kebetulan muncul Dokter Dilan punya video. Kebetulan itu saya masih di pedalaman, jadi saya cuma pantau-pantau saja dari TikTok. Ini semua yang dokter bilang ini kayak kena semua di saya. Hmm. Ah, Kebetulan itu saya punya bos kasih tindakan saya di kota, saya beranikan diri untuk join di UMP gitu loh. Oke, jadi maksudnya itulah proses awalnya kamu udah kena sensasi dengan begitu mengganggu aktivitas, kamu mengupayakan dengan empat dukun gak berhasil, kemudian ke penyakit dalam juga kurang berhasil, kemudian kamu lihat TikTok dan kamu melihat program saya sesuai dengan apa yang kamu alami dan masuk akal. Dan ketika Betul. kondisimu memang memungkinkan, karena tadi di pedalaman sekarang sudah balik ke kota, maka kamu bisa mengikuti. Nah, lantas ketika kamu join di UMP,
Itu sesuai ekspektasi atau di luar ekspektasi? Karena kan selama ini kamu pengobatannya dengan obat. Kamu punya keluhan, kamu menyampaikan yang kamu rasakan, kemudian ya solusinya yang diberikan adalah tebus resepnya, minum obatnya, dan harapnya tentu sensasinya hilang. Nah, tiba di UMP, ya tentu kalau kamu sudah melihat bahwa program saya tanpa obat, apakah itu sesuai ekspektasi awalnya atau memang itu di luar ekspektasi? Ya, jadi awal sebelum saya join UMP, jadi awal sebelum mulai materi pertama, intinya saya ragu. Kenapa saya ragu? Karena saya tahu bahwa saya punya penyakit ada di pikiran, harusnya saya sendiri yang bisa bereskan pikiran saya. Kenapa harus berkonsultasi dengan orang begitu? Jadi saya pertama Hmm. itu ragu. Kemudian masuk di materi pertama, baru pertengahan materi, sensasi yang saya rasakan sudah tidak ada saat itu, kayak hilang tiba-tiba, hilang sesaat begitu. Padahal saya kena MC itu 24 jam, anggaplah 17 jam saya kena MC, pikiran negatif terus, yang sisanya itu saya pakai untuk tidur. Jadi eh, setiap hari saya kena MC, tapi pas masuk di materi pertama kayak tiba-tiba hilang sesaat begitu saja, juga agak kaget di situ. Lalu bisa tiba-tiba hilang gitu. Akhirnya saya pikir-pikir kayaknya ini saya sudah berada di jalan yang tepat ini. Eh, Tinggal bagaimana cara saya untuk memahami materi-materi yang dokter kasih untuk di materi pertama. Oke, jadi artinya selama ini dalam 24 jam di luar waktu tidur dan istirahatmu itu kamu terus merasakan sensasi dan waktu awal belajar di materi satu pun itu ada sensasi gitu kan? Ada, betul Nah, dok. singkat cerita kamu menjalanilah materi satu persatu sampai selesai. Nah, kalau perubahan yang terasa dari materi berapa? Maksudnya dari ada sensasi yang kamu bilang tadi waktu Zoom aja di materi satu udah langsung hilang. Nah, kalau yang 70%, 80%-nya sejak materi berapa? Materi dua dok. Materi 2 sudah langsung mendapatkan 80% perubahan. Ya dok, di situ betul-betul kuncinya jadi. Dari kita tahu kenapa kita kena MC, kemudian caranya untuk melawan di situ di materi dua yang berperan untuk saya pribadi. Dok. Sejak materi berapa mengalami zero sensasi? Sejak materi 5, mulai materi 5 dokter selesai matikan Zoom, sejak saat itu sampai sekarang saya sudah tidak pernah alami gejala lagi, dok. Oke. Jadi sejak materi 2 kamu tahu siapa musuhmu, siapa yang kamu bagaimana cara melawannya, disitulah mulai ada perubahan 80%-nya dan menuntaskan 100%-nya di materi 5. Betul, dok. Oke. Setelah selesai ini, apa pelajaran yang kamu dapatkan dari NC yang kamu dapatkan ini? Kalau pelajaran yang didapatkan dari di sini bukan main banyaknya, dok. Saya kayak kapok saja begitu kayak berbuat dosa gitu. Jadi saya kan orang Kristen. Awalnya saya sebelum kena MC itu 1 tahun sekali saya pergi gereja itu di hari Natal saja. Pas saya kena MC, hampir setiap minggu sekarang saya pergi gereja. Kemudian kayak halnya itu dari negatif ke positif semua karena MC ini. Apa pendapatmu tentang UMP dan Dokter Dilan? Kalau bisa diartikan dalam satu kata saya luar biasa. Itu dua kata. Oh ya 2 kata dok ya. Luar biasa. Kenapa? Karena bukan hanya kesembuhan yang mungkin saya dapatkan, tapi dari segi sifat saya kayak dari orang penyabar begitu, ikhlas begitu, kayak riang gembira begitu. Karena dari awalnya saya orang yang paling jarang tersenyum, apalagi tertawa. Sekarang itu karena sudah kebiasaan, hampir setiap hari saya sekarang tertawa, dok. Jadi mulai dari kesembuhan, sifat-sifat yang sudah mulai berangsur-angsur jadi positif semua, semua saya dapatkan karena join di OMP.